الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man huwalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita adalah di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam itu kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu langsung di dalam Al-Quran Al-Karim ini melalui salah satu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat bernama Al-Qadar. Dan memang dijelaskan dalam ayat yang terdapat dalam surat Al-Qadar ini bahwa Lailatul Qadri khairun min 1000 syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Setiap pribadi mukmin muslim tentu mereka mendambakan untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ini, karena bandingan kebaikannya tak tanggung-tanggung, lebih baik dari 1000 bulan. Itu pula lah yang dialami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat surat Al-Qadar ini. Ada beberapa riwayat yang beliau nukilkan, di antaranya pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan beberapa ulama lainnya yang menyatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang Bani Israel yang mengangkat senjatanya selama 1000 bulan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai membuat takjub sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Allah turunkan surah Al-Qadar ini, di mana makna sesungguhnya adalah malam itu lebih baik dari 1000 bulan seorang Bani Israel yang mengangkatkan senjatanya itu. Atau juga riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di mana beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menceritakan kepada para sahabat beliau berkenaan dengan seorang Bani Israel yang beribadah di jalan Allah selama 1000 bulan, dan itu pun membuat takjub sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini mengisyaratkan bahawa amalan hamba di malam Lailatul Qadar itu dia jauh lebih baik dari 1000 bulan ibadah yang dilakukan oleh seorang Bani Israel tersebut. Dan riwayat-riwayat lainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan muncul, kapankah terjadinya atau diturunkannya malam Lailatul Qadar itu? Sungguhnya sebelum pertanyaan ini kita sampaikan, para ulama-ulama kita terdahulu telah menjelaskan perkara itu. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan ada 40 pendapat ulama. Ada 40 pendapat ulama, padahal bulan Ramadan hanya 30 hari. Tapi pendapat ulama ada 40 berkenaan dengan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Di antaranya itulah riwayat-riwayat yang diambil dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang terjadinya di malam terakhir, di hari-hari ganjil, di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh pesan yang disampaikan oleh Abdullah ibni Umar tatkala beliau meriwayatkan tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana sahabat ini bermimpi berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini. Kemudian dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Lailatul Qadar jauh lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Abdullah ibnu Umar menjelaskan radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa seorang mukmin tidaklah boleh lalai dengan hari-harinya di bulan Ramadan. Inilah sesungguhnya peringatan yang perlu kita jaga dalam diri kita. Tidak lalai di hari-hari bulan Ramadan kita. Karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Yusuf Qardawi pun berkata, Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu agar seorang mukmin tidak lengah dengan ibadahnya. Bisa jadi kalau Lailatul Qadar diberitahu tanggal 27 Ramadan, tanggal 23 Ramadan atau tanggal yang lainnya, bisa jadi seorang mukmin namanya saja manusia, dan manusia itu tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Setelah mereka mengetahui tanggal itu, kemudian mereka meninggalkan ibadah-ibadah rutin yang mereka selama ini lakukan. Makanya apa kata Syekh Qardawi? Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar ini kepada orang-orang mukmin. Gunanya adalah agar mukmin itu tidak lengah dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Pada prinsipnya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, hukum mengejar malam Lailatul Qadar ini adalah sunnah. Kenapa demikian? Karena banyak amal-amal ibadah yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Karena Lailatul Qadar itu akan mungkin mampir kepada diri seseorang yang mereka lalai dari jalan Allah, yang mereka lengah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya-Allah dia akan mampir kepada orang-orang yang mereka senantiasa mengeratkan ikat pinggangnya untuk beribadah jalan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunannya ini. Bahkan ada satu riwayat di dalam Sahih Imam Bukhari dinyatakan sampai ada 2 orang sahabat Rasul SAW yang bertengkar karena memperdebatkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Maka sesungguhnya, ayo mari kita sibukkan waktu-waktu kita, hari-hari kita, malam-malam Ramadan kita untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih berada di pertengahan bulan Ramadan ini, kita evaluasi target-target Ramadan.
yang selama ini kita telah targetkan? Apakah target-target itu sempurna telah kita usahakan atau belum? Kalau seandainya jawaban kita sudah, istiqamahlah sampai akhir. Tapi kalau seandainya kita mengatakan belum, mari kita kembali berbenah dan berbenah akan diri kita, akan amalan kita, sehingga target-target itu mudah-mudahan bisa kita gapai, bisa kita usahakan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man shama ramadhana man qama lailatul qadr, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia mendirikan malam Lailatul Qadarnya, maksudnya dengan ibadah-ibadah, dengan keimanan, dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala akan ridha dan keampunannya, maka dia akan diampuni kesalahannya yang telah berlalu pada tahun sebelumnya. Masya Allah, agung sekali malam Lailatul Qadar ini. Maka tidak salah bagi seorang mukmin mereka berusaha untuk menggapainya, berusaha untuk mendapatkannya dengan ibadah-ibadah yang sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada juga pertanyaan yang muncul di antara kita, bagaimana mengejar malam Lailatul Qadar di tengah mewabahnya corona sekarang ini? Apakah pahala yang saya dapatkan masih seperti pahala-pahala di tahun-tahun sebelumnya? Saya mengejarnya di bulan Ramadan dengan beriktikaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal ini saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita jabarkan pada kajian-kajian sebelumnya, menjaga diri kita adalah sebuah kewajiban. Dari penyakit-penyakit, itu perkara yang wajib. Menjaga diri dari penyakit adalah sebuah kewajiban yang mesti kita jalankan. Maka jikalau seandainya apa yang disampaikan oleh para ulama kita tersebut kita patuhi dengan baik, kemudian kita bawa ibadah yang selama ini kita lakukan, kita bawa ke rumah kita masing-masing dengan capaian yang mungkin jauh lebih baik dengan apa yang selama ini kita lakukan dalam i'tikaf kita, bukan tidak mungkin pahala yang kita dapatkan malah jauh akan semakin besar insya-Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada prinsipnya jangan pernah dikurangi beban amalan kita, tapi tingkatkan terus kualitas amal ibadah kita. Karena kita berharap mudah-mudahan dan ibadah-ibadah yang semakin baik, semakin banyak, semakin tinggi kualitasnya itulah yang insya-Allah akan mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan Allah di bulan Ramadan ini dengan dijadikannya kita sebagai salah seorang hambanya yang mendapatkan nikmat dengan malam Lailatul Qadar itu. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadarnya di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Tetap berada di rumah, laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, gapai target amal Ramadan kita dengan baik. InsyaAllah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf kalau ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.